Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yuniati SPD MPD dari SMP Negeri 2 Sayung, Kabupaten Demak, akan melakukan aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar dengan tema menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita belajar mengenai mengapa kurikulum perlu berubah, kita harus tahu dulu apakah kurikulum itu. Kurikulum berperan dalam memandu proses pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kurikulum mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan untuk masa kini dan masa depan. Kurikulum menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum berisi tentang tujuan, isi atau konten, strategi, dan evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum berisi tentang tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Mendesain kurikulum pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid dan murid menjadi acuan dari kurikulum. Bagi guru, fungsi kurikulum untuk memandu proses belajar murid. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Isu kekinian tentang perubahan iklim global, teknologi digital, transformasi budaya, dan industri multinasional berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Mengapa kurikulum perlu berubah? Karena adanya perubahan zaman, sehingga pilihan cita-cita murid lebih beragam dan tidak terbayangkan seperti menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, YouTuber, menemukan software, dan masih banyak lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah memandu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kurikulum perlu diadaptasi karena konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Lingkungan dan murid yang berbeda membuat kurikulum harus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kurikulum dalam pembelajaran ada 5 prinsip pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum sesuai dengan konteks sekolah. Sekolah dapat menentukan metode, modul, asesmen, dan sumber belajar tidak hanya dari buku paket, tapi dapat bersumber dari media yang lain. KOSP sangat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbarui dan berkesinambungan. Prinsip umum pembelajaran. Dengan mempertimbangkan capaian belajar kebutuhan murid, perbedaan kompetensi dan potensi murid difasilitasi dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran berdasarkan fase. Satu fase rentangnya 1-3 tahun. Memuat kompetensi inti dan konten esensial. Kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. ATP digunakan untuk menyusun modul ajar. Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terletak terpisah. Dalam capaian pembelajaran, asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran, memberikan kesempatan pada murid belajar sesuai dengan kompetensi awalnya. Asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Demikian presentasi saya mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga paparan ini bermanfaat bagi Bapak Guru hebat. Terima kasih.